Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih pemikiran Stephen Covey, khususnya dari bab 8 bukunya, Principle Centered Leadership. Judulnya Kompas Moral. Sumber kita ya kutipan dari bab itu. Tujuannya apa? Ya, kita mau coba bongkar kenapa Covey itu ngelihat prinsip sebagai kompas moral. Dan gimana ini bisa jadi panduan penting buat Anda semua dalam, menavigasi hidup dan kepemimpinan yang kompleks ini. Mari kita bedah bareng-bareng. Betul sekali. Inti dari bab ini tuh sebenarnya metafora yang kuat banget ya. Prinsip itu kayak kompas, beda sama nilai yang kayak peta. Ini krusial banget loh, apalagi di dunia yang berubah cepat gini. Iya, Covey kan bilang kalau prinsip itu kayak kompas ya. Objektif, eksternal selalu nunjuk ke, utara sejati atau hukum alam gitu. Sementara nilai, nah itu lebih kayak peta. Subjektif, internal, cara kita ngelihat kenyataan aja. Kedengarannya simpel sih, tapi kenapa ini jadi penting banget, terutama sekarang? Gini, karena peta itu bisa usang. Gampang banget jadi nggak relevan. Coba bayangin deh, Anda lagi nyasar di kota baru, petanya salah cetak. Mau kerja keras kayak gimana pun, atau mikir positif terus, ya nggak akan nolong kalau petanya keliru kan? Di dunia yang serba berubah ini, peta mau itu nilai pribadi kita, atau mungkin tren sosial, itu cepet banget jadi nggak relevan. Bisa menyesatkan malah. Oh, jadi nilai itu bisa berubah-ubah gitu ya? Iya, bisa banget. Nah, kompas prinsip ini, dia nawarin arah yang stabil. Yang benar, nggak peduli lanskapnya berubah kayak gimana. Dan yang menarik nih, kompas ini tetap bisa jadi panduan. Bahkan di area hidup atau bisnis yang kita sama sekali belum tahu. Belum ada petanya. Oke. Jadi prinsip ini semacam hukum universal yang nggak lekang waktu gitu ya? Kalau gitu, contohnya apa aja nih prinsip utara sejati yang jadi jangkar ini menurut Covey, biar lebih kebayang? Nah, ini tuh hukum alamiah di dimensi manusia. Contohnya ya, keadilan, terus integritas, kejujuran, martabat manusia, ada juga pelayanan, kualitas atau keunggulan, sama potensi buat berkembang. Ini tuh bukan sesuatu yang kita bikin-bikin atau kita sepakati bareng loh. Tapi kita temukan, udah ada gitu. Jadi kita tinggal nemuin aja ya, bukan menciptakan. Betul. Prinsip ini tuh udah terbukti universal, abadi. Jadi fondasi peradaban yang langgeng. Juga jadi akar keluarga dan institusi yang kokoh. Kalau kita selaras sama prinsip ini, ya hidup kita cenderung lebih stabil, lebih maju. Sebaliknya, kalau diabaikan, ya siap-siap aja ketemu masalah. Buat Anda, ini kayak jangkar yang kuat di tengah laut penuh ketidakpastian. Masuk akal banget, kompas ini, kata Covey, bantu kita biar nggak gampang kesasar ya, atau ketipu sama suara-suara dan nilai-nilai yang sering bentrok di luar sana. Nah, disinilah bagian menariknya. Gimana sih persisnya kompas prinsip ini nyambung kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kebutuhan akan panduan dan rasa aman gitu. Oke, jadi gini, prinsip itu ngasih panduan. Panduannya datang dari apa yang Covey sebut hati nurani spiritual. Semacam monitor internal kita gitulah yang secara alami nyambung sama kebenaran abadi. Bukan cuma ikut-ikutan standar sosial atau tekanan lingkungan aja. Kayak suara batin yang ngebisikin arah yang benar. Semacam intuisi yang terkalibrasi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Selain itu, prinsip juga jadi fondasi buat keamanan yang sejati. Jadi rasa berharga kita, identitas diri kita, itu akarnya kuat di prinsip. Bukan di opini orang, bukan di status, bukan di keadaan luar yang naik turun. Nah, ini ngasih Anda stabilitas di dalam diri. Arah yang jelas, bahkan pas lagi ada badai perubahan atau keraguan. Wah, jadi bukan cuma soal tahu mana yang benar, tapi juga ngerasa aman dan kokoh di dalamnya ya. Oke. Terus, gimana nih para pemimpin bisa pakai kompas ini? Apa ini cuma buat orang-orang di posisi puncak aja? Oh tentu enggak. Enggak cuma buat CEO kok. Pemimpin yang autentik, di level manapun dia, ya pakai prinsip-prinsip ini. Dijadiin standar buat terus-menerus ngecek ulang nilai pribadi sama perilakunya. Mengkalibrasi gitu. Mereka harus rendah hati buat periksa kacamata atau cara pandang mereka. Dan mau nyelarasin lagi sama utara sejati kalau udah mulai melenceng. Jadi ada proses introspeksi terus-menerus ya? Iya, penting banget. Proses kalibrasi diri ini yang ngebangun kepercayaan, trust. Dan kepercayaan itu kan elemen paling dasar ya buat sukses jangka panjang di hubungan apapun, profesional, personal, sama aja. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini berlaku di mana aja sih? Buat mimpin tim, bangun keluarga, bina hubungan,
bahkan mimpin diri sendiri. Berarti tantangannya bukan cuma paham konsepnya aja ya, tapi lebih ke kemauan buat nerapinnya secara konsisten ke diri sendiri? Tepat sekali. Tantangan paling gedenya ya ada di kemauan kita masing-masing. Mau ndak secara jujur nguji nilai-nilai yang kita pegang sekarang. Dicocokin sama prinsip-prinsip universal tadi. Terus punya keberanian dan integritas buat ngelakuin penyesuaian kalau emang perlu. Itu butuh refleksi diri yang dalam loh. Oke, oke. Jadi kesimpulan utamanya nih ya, penting banget punya kompas internal yang basisnya prinsip. Ini bukan sekedar ide filsafat yang keren aja, tapi alat navigasi yang sangat praktis, fundamental malah, buat bertahan dan berkembang di dunia yang kompleks ini. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Ya, intinya ini tentang nemuin pegangan yang stabil di dalam diri Anda. Semacam utara sejati pribadi yang bisa diandelin pas lagi bingung. Iya, benar banget. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini bisa jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan. Mengingat sifat prinsip-prinsip ini yang universal dan abadi kayak keadilan, integritas, kejujuran, pelayanan. Prinsip inti mana sih yang paling terasa relevan atau mungkin paling menantang dalam hidup Anda saat ini? Dan gimana Anda bisa secara sadar pakai prinsip itu sebagai kompas buat menavigasi keputusan atau tantangan Anda berikutnya? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan refleksi.